Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian di Masjid Jami' Bulakrejo, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, malam Rabu, malam tanggal 3 bulan Safar 1446 Hijriah atau bertepatan tanggal 6 bulan Agustus 2024 Masehi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melimpahkan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali untuk duduk di sebuah majelis ilmu, mendengarkan pengajian, yang mana pengajian pada malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan kitab Al-Ilma fi ba'dhi ayatil ahkam, ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran, urut dari taharah, salat, puasa dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-6 hingga 10. Ini kemarin pembahasan sebelumnya, dan pembahasan ini masih ada pada tema, masih berada pada tema, yaitu bahaya meninggalkan sholat, bahaya menyia-nyiakan sholat. Kalau kemarin, pekan lalu, keutamaan mengerjakan sholat, keutamaan memerintahkan anak-anak dan keluarganya untuk sholat dan bersabar di dalam menjalankan perbuatan tersebut. Sekarang bahaya orang yang menyia-nyiakan sholat. Di dalam surah Maryam ayat 24 hingga ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, surat Maryam ayat 59 hingga 63. Ya, apa tadi salah melihat ayat 59 hingga 63. Ayat 59 hingga 63 dari surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Yang artinya di dalam ayat 59 surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Fa khalafa, maka menggantikan, min ba'dihim, sesudah mereka, jadi sesudah bapak-bapak mereka, generasi sebelumnya, khalfun adalah sekelompok orang yang tidak baik. Ya, khalfun ini di dalam bahasa Arab artinya jama'atus su', satu kelompok yang buruk, yang tidak baik. Ya, khalfun. Adha'us shalah, apa yang dikerjakan kelompok yang tidak baik ini, jamaah yang tidak baik ini. Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholatnya. Jadi kalau baik atau tidaknya satu generasi itu lihat sholatnya. Ya, dikatakan ini adalah generasi milenial, generasi yang memiliki kecerdasan buatan, generasi yang maju. Ya pasti baik, ya belum tentu. Baik atau tidaknya satu generasi dilihat dari sholatnya. Ini generasi sekarang teknologi canggih. Ya pintu-pintu ya untuk mencari peluang usaha dibuka luas. Semakin maju teknologi. Tapi kita perhatikan apakah sholatnya generasi milenial ini lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ya generasi tua. Ya, kalau generasi muda, milenial, generasi tua katanya aluminium. Ya, aluminium itu ya mungkin ya lebih keras lagi, lebih berat tantangannya. Kemudian berikutnya, apa yang dikerjakan oleh mereka itu? Adha'us shalah, mereka meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Yaitu dengan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, meninggalkan sholat semuanya. Kemungkinan yang kedua, meninggalkan kewajiban-kewajiban sholatnya. Seharusnya sholat itu dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, dikerjakan dengan sempurna, tapi tergesa-gesa. Ini waktunya diakhirkan. Ya kalau sholat pun ya cepat-cepat, tidak khusyuk dan lain sebagainya. Itu ada dua kemungkinan menyia-nyiakan sholat. Kemungkinan yang pertama adalah meninggalkan sholat semuanya, tidak sholat sama sekali. Kemudian yang kedua, sholat, tapi di dalam mengerjakan sholat ini mereka tidak menyempurnakan rukunnya, syaratnya, kewajiban-kewajiban sholat.
Ya, dua-duanya ini pada zaman sekarang sudah ada. Sudah ada. Kemudian berikutnya wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Ya, syahwat itu apa? Keinginan jiwa yang diharamkan. Keinginan jiwa yang diharamkan. Mereka mengikuti, mereka patuh, mereka tunduk kepada hawa nafsunya. Ya, keinginan jiwanya yang diharamkan di dalam agama. Ya, apakah itu ya di dalam harta, di dalam tahta, di dalam wanita, semuanya ada syahwat. Ya, cinta harta kemudian melupakan akhirat. Itu syahwatnya kepada dunia sangat besar sehingga menyia-nyiakan sholat. Dia cintanya kepada jabatan sangat kuat sehingga menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada wanita ya begitu kuat sehingga dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat yang haram, kemudian dia mendekati zina, kemudian berzina, waliyadzubillah. Kemudian sesudah itu fasawfa yalqauna ghayya. Fasawfa maka akan. Saufa ini huruf untuk yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka itu akan mendapatkan, akan menjumpai ghayya, yaitu kesesatan. Ya, menyimpang dari kebenaran. Di dunia menyimpang dari kebenaran, dan di akhirat akan mendapatkan azab, menjumpai azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang nomor 59 di dalam surat Maryam. Kemudian sesudah itu ayat yang ke-60, illa, kecuali. Jadi akan datang sesudah mereka itu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti atau menyembah syahwat. Maka mereka akan mendapatkan azab di neraka dan akan mendapatkan kesesatan di dunia. Kecuali kecuali man taba, orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Taubat artinya kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan. Jadi taubat itu artinya kembali. Ya, taubat itu bahasa Indonesia, asalnya bahasa Arab taubatun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang dikenal di dalam bahasa kita juga taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya, taubatan nasuha itu ya ada syaratnya. Syarat yang pertama ikhlas, hanya untuk Allah. Ketika dia bertobat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menyesali. Tidak ada taubat kecuali dengan penyesalan. Saya menyesal. Tapi kalau orang
bertobat tapi tidak menyesal, dia tidak bertobat. Ya, saya bangga, jadi namanya tidak bertobat. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak kembali. Berazam untuk tidak kembali. Kemudian yang keempat, meninggalkan perbuatan itu secara langsung. Jadi kalau kita sudah taubat, menyesal, kemudian kita tinggalkan, ya ini minum khamr contohnya. Ketika seseorang sudah bertaubat dari minum khamr, sudah menyesal, kemudian ditinggalkan khamr itu, ya kemudian ditinggalkan atau dibuang, sebagaimana dulu pada zaman sahabat ketika turun ayat yang mengharamkan khamr selama-lamanya, ditumpahkan khamrnya. Ya, dulu para sahabat sebelum dilarang khamr itu mereka minum khamr, membuat khamr. Ya, mereka membuat ya rendaman, ya air dengan kurma, air dengan anggur, beberapa hari kemudian mereka minum, namanya nabid. Ya, kalau hanya beberapa jam tidak mengapa, tapi kalau beberapa hari, 3 hari, 4 hari itu memabukkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, mereka tumpahkan di jalan-jalan di Madinah. Ya, jalan di Madinah itu banjir arak, ya banjir khamr. Mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima syaratnya adalah bertobat pada waktu diterimanya taubat. Jadi waktu yang tidak diterima taubat apabila sudah datang hari kiamat, tidak diterima. Ya, sudah terbit matahari dari arah barat. Ya, ketika itu manusia melihat matahari biasanya di sana, kemudian akan terbit dari arah barat, semuanya bertobat. Kami bertobat kepada Allah, tidak diterima taubat, karena sudah ada tanda hari kiamat. Kemudian setelah itu, ya, waktu sudah tidak diterima taubat apabila sudah sampai tenggorokan nyawanya, ya sudah sakaratul maut. Fir'aun itu ketika sakaratul maut bertobat kepada Allah. Saya bertobat kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, mau tenggelam itu tobat, tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tenggelamkan sampai mati. Kemudian jasadnya bisa diambil kembali, bisa dilihat, kemudian diawetkan. Ya, ini Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan hai Fir'aun dengan badanmu ini, supaya orang-orang yang hidup sesudahmu mengambil pelajaran. Ini Fir'aun yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu tobat, tapi tobatnya ketika datang sakaratul maut sehingga tidak diterima taubatnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman. Ya, tobat itu kembali. Kalau beriman, membenarkan. Iman itu artinya membenarkan. Membenarkan yang wajib untuk diimani. Ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu ada 6 rukun iman yang harus dipercaya, disertai dengan menerima dan patuh. Menerima, ya, rukun iman yang 6 ini, kemudian patuh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa amila shalihan, dan mengamalkan amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu
memiliki dua syarat. Yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Itu syarat diterimanya amal. Syarat disebut amal itu sebagai amal yang saleh. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka mereka itu, yaitu orang yang bertaubat, ya, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, akan masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannah. Surga, ya, jannah. Jannah ini apa? Jannah ini adalah satu negeri yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Ya, ada satu kampung, satu negeri yang Allah siapkan untuk hambanya yang bertakwa. Jadi kalau negeri atau kampung itu untuk memudahkan. Ya, apakah seperti kampung kita Sukoharjo atau negeri Indonesia? Tidak. Surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Jadi surga itu sangat luas. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Lebih dari 100 tingkat. Itu surga. Kemudian sesudah itu, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya, di dalam surga itu tidak akan dikurangi dari amal kebaikan mereka. Jadi di dalam surga itu para jamaah sekalian, dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang bertakwa, apa yang belum pernah didengar oleh telinga mereka, belum pernah dilihat oleh mata mereka, dan belum pernah terlintas di dalam benak mereka, yaitu surga. Berarti namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini di sana ada anggur, tapi anggurnya surga dengan anggur dunia jauh berbeda. Namanya sama. Ini di sana ada bidadari, mungkin di sini ada bidadari juga, tapi berbeda. Di sana ada sungai, di sini ada sungai, tapi berbeda. Hakikatnya berbeda. Sangat jauh jika dibandingkan dengan surga. Dunia itu kecil sekali. Surga sangat indah. Kemudian wala yudlamuna syai'an. Ya, mereka tidak dizalimi sedikit pun di sana, di surga itu. Ya, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dikurangi. Jadi kalau dia beriman, kemudian anak cucunya beriman, nanti anak cucunya akan disusulkan di sana. Istri yang beriman akan disusulkan di sana. Ya, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sungainya ada yang dari susu, sungainya ada yang dari madu, sungainya ada yang dari arak, sungainya ada yang dari air tawar. Dia sangat indah. Istananya terbuat dari emas, dan mereka di sana tidak keluar keringat, tidak meludah, tidak sakit. Ya, kalau sakit itu di sini, kita sakit di dunia, dan tidak mati. Ya, kita mati itu di dunia, di surga nggak ada yang sakit, kemudian nggak ada yang tua.
Ya, ketika Rasulullah menyebutkan gak ada yang tua di dalam surga, orang-orang tua sedih. Wahai Rasulullah, kita nanti di mana? Kalau yang tua gak ada di surga, kita di mana? Ya, tidak seperti itu. Nanti kalian akan dikembalikan dalam keadaan muda semua. Usianya 33 tahun, masih puncak orang yang muda. Fisiknya akan dikembalikan ya seperti fisiknya Nabi Adam, kakek kita. Ya, tingginya adalah 60 hasta atau 30 meter. Lebarnya 7 hasta, 3,5 meter. Yaitu nanti dikembalikan ke bentuk aslinya. Ya, kita tidak membutuhkan untuk buang air kecil, buang air besar. Ya, penuh dengan kenikmatan. Tidak sedih di dunia, sedih ya, banyak kebutuhan, banyak ya peristiwa sedih ya, kemudian ya di sini ya ada orang yang ya susah, di sana tidak ada yang susah. Jadi itu kenikmatan di dalam surga. Tidak ada rasa takut. Di sini bukan kita cemas, khawatir, di sana nggak ada. Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannati Aden, yaitu surga-surga Aden. Surga Aden adalah satu nama di antara nama surga. Ya, karena surga itu artinya taman yang indah. Taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang rapat. Jadi pohonnya itu rapat, sehingga dikatakan jannah. Jannah itu ya pohon-pohonnya rapat, naungan-naungannya sangat rapat. Ya, mereka rindang. Kemudian mereka sangat senang di situ, di taman itu yang dinamakan jannah, surga. Kemudian Jannatu Aden. Ya, Aden itu satu nama di antara nama surga yang artinya Aden itu iqamah. Iqamah itu tempat yang kekal untuk mukim di sana. Ya, tidak berpindah. Ya, tidak keluar. Kalau sudah masuk surga nggak akan keluar. Berbeda kalau orang yang beriman masuk neraka, nanti bisa keluar dari neraka. Kalau dia punya tauhid, punya iman, ya, kemudian tidak berbuat syirik, akan dikeluarkan dari neraka, kemudian akan dimandikan, dibersihkan kesalahannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah tingkatan surga yang paling rendah. Tingkatan surga yang paling rendah, orang yang beriman, dia punya dosa, punya kesalahan, masuk neraka dulu, mampir ke neraka, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu yang tingkatan paling rendah, dengan syarat tidak menyekutukan Allah, ya, tidak berbuat syirik. Di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah itu Jannati Aden. Jannati Aden allati wa'ada ar-Rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga Aden yang Allah janjikan, yaitu Ar-Rahman janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada ghaib, perkara yang ghaib. Ya, karena surga itu ghaib. Ya, surga itu ghaib, perkara yang tidak kelihatan mata, tidak bisa didengar di sini. Ya, mereka belum pernah melihat di dunia, tapi mereka percaya dengan surga. Mereka belum pernah mendengar ya langsung, tapi mereka percaya. Ya, mereka belum pernah melihat bidadari, tapi mereka percaya. Kalau bidadari itu dikeluarkan satu di antara mereka ya ke dunia, baru keluar sedikit saja
cahayanya akan memenuhi dunia. Itu cahaya satu bidadari. Ya, apabila dia dikeluarkan oleh Allah dari surga akan memenuhi seluruh bumi. Itu baru sedikit dan baru satu. Ya, tapi kita nggak tahu, nggak pernah melihat, tapi percaya, mengilmui, kemudian mengimani. Ya, itu ya kita sebagai orang yang beriman. Kemudian ayat sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana wa'duhu ma'tiyan. Sesungguhnya yaitu Allah, wa'duhu yaitu janjinya Allah, yang mana Allah telah berjanji dan Allah yang paling menepati janjinya, ma'tiyah, akan datang, akan bersambung. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. La yasma'una fiha, di dalam surga itu mereka tidak mendengarkan laghwan, perkataan sia-sia. Jadi tidak ada kita mendengarkan perkataan yang tidak berfaedah. Di surga nanti tidak mendengarkan perkataan omong kosong, apalagi perkataan orang-orang yang marah, apalagi perkataan orang dusta, nggak ada. Apalagi perkataan orang yang membual, tidak ada. Laghwan, yaitu perkataan sia-sia. Illa salama, kecuali mereka hanya mendengarkan salama, perkataan yang selamat, perkataan yang selamat dari sia-sia dan dosa. Di antara perkataan mereka, sebagian penduduk surga memberikan salam kepada penduduk yang lain. Allah juga mengucapkan salam kepada penduduk surga. Malaikat juga mengucapkan salam kepada penduduk surga. Illa salama, kecuali ya, mereka akan mendengarkan keselamatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah, dan bagi mereka akan mendapatkan karunia dari Allah untuk mereka, akan mendapatkan pemberian Allah berupa makan, minum, kelezatan yang luar biasa. Sementara penduduk neraka mereka diberikan makan darah, nanah, duri, ya, kemudian air panas sekali. Kalau mereka haus, mereka diberikan minuman yang sangat panas. Ini sangat berbeda antara keadaan penduduk surga dengan penduduk neraka. Kemudian sesudah itu bukratan wa asyiyah, pada waktu pagi dan waktu sore hari. Ya, waktu pagi dan sore hari mereka diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya perkiraan antara pagi sore, karena di surga nanti sudah tidak ada matahari. Ini waktunya pagi atau sore sesuai dengan perkiraan. Ya, antara pagi dan sore, karena matahari nggak ada. Matahari yang panas itu di sana tidak ada. Kemudian sesudah itu ayat yang terakhir, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyan. Surga itu, tilkal jannah, surga itu, allati, yang nurithu, kami wariskan, kata Allah,
Ya, Allah mewariskan artinya memberikan pemberian yang paten, pemberian yang terus menerus seperti warisan. Ya, ini mendapatkan setengah, mendapatkan seperempat, mendapatkan seperdelapan, ini mendapatkan sepertiga, 2/3, seperenam. Itu seperti itu. Allah menyebutkan nurisu, kami mewariskan, seakan-akan seperti itu pemberian yang sudah paten, pemberian yang sudah baku. Ya, tidak diberikan dengan hitungan itu, tidak, tapi ya seakan-akan. Kemudian sesudah itu, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, kami wariskan kenikmatan surga itu kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diberikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu mereka akan masuk ke dalam surga. Karena derajat yang paling tinggi adalah takwa. Sedangkan orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Maka dari itu kita hendaknya ya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah artinya mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Cuma dua, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, dalam rangka taat kepada Allah. Saya mengerjakan perintahnya, taat kepada Allah. Saya meninggalkan larangannya juga karena taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan faedah yang bisa diambil dari surat Maryam ayat 59 hingga 63. Faedah yang pertama, sesungguhnya jalannya para rasul, sesungguhnya jalan para rasul adalah menjaga sholatnya. Ya, jadi kalau menjaga sholat itu jalannya para nabi dan rasul, dan menjauhi dari mengikuti syahwat, menjauhi dari mengikuti syahwat. Syahwat itu keinginan dari hawa nafsu, keinginan dari jiwa yang tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, celaan bagi orang yang menyelisihi mereka, para rasul. Celaan bagi orang yang menyelisihi para rasul. Tadi jalannya para rasul menjaga sholat, yaitu menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Celaan bagi orang yang menyelisihi para rasul dengan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Yang ketiga, hukuman dari perbuatan di atas, hukuman menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat adalah tersesat dari kebenaran di dunia. Tersesat dari kebenaran di dunia. Dan siksa yang pedih di akhirat. Jadi hukuman menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat,
adalah sesat dari kebenaran dan azab yang pedih di neraka. Kemudian yang keempat, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat sebagian ulama adalah kafir. Menurut pendapat sebagian ulama kafir. Kita katakan sebagian ulama karena sebagian yang lain berpendapat fasik, yang meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Tidak ada yang mengatakan biasa saja, nggak ada. Normal itu nggak ada. Yang ada kafir atau fasik. Wah, itu normal aja kalau nggak sholat. Yang penting nggak ganggu orang. Ya seperti itu nggak ada, cuma dua. Ya dua, kafir atau fasik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana, kecuali orang yang taubat dan beriman. Berarti sebelumnya itu tidak beriman. Ini menurut sebagian ulama. Kita katakan sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, kafir atau fasik. Gak ada yang mengatakan baik-baik saja, normal. Ya, itu biasa, nggak ada. Yang meninggalkan sholat sama sekali, nggak pernah sholat sama sekali. Ada yang meninggalkan sebagian sholat, mungkin sehari hanya sholat 2 kali. Ya, isya sama maghrib, asar nggak sholat, zuhur nggak sholat, subuh nggak sholat. Sebagian ulama mengatakan masih mengerjakan sholat. Ya, sebagian yang lain mengatakan ya kalau meninggalkan sebagian sholat berarti meninggalkan semuanya. Ini yang berbahaya. Jadi kalau bisa kita kerjakan semuanya. Ya, sholat 5 waktu wajib untuk kita kaum muslimin, laki-laki, wanita, ya tua, muda, ya kaya, miskin, semuanya wajib untuk sholat, kecuali anak kecil, kecuali yang ya sakit ingatan atau ya sudah pikun, itu tidak wajib. Tapi selama dia muslim, balik, sudah balik, kemudian berakal sempurna, wajib sholat. Kemudian, jadi ini yang menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Bahaya menyia-nyiakan sholat. Sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian yang lain mengatakan fasik. Fasik itu persaksiannya tidak diterima. Bersaksi tidak diterima, di depan pengadilan tidak diterima. Ya, sebagai saksi ya tidak dianjurkan. Ini ya fasik. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, anjuran untuk bertaubat kepada Allah. Anjuran untuk bertaubat kepada Allah dan beriman dan amal saleh. Dan beriman dan beramal saleh, ya 3. Taubat, beriman dan beramal saleh. Apabila 3 ini dikerjakan, akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi dulu meninggalkan sholat, mengikuti syahwat, kemudian setelah itu taubat, beriman dan beramal saleh.
maka yang dulu akan dihapus. Kemudian yang keenam, pahala orang yang bertobat kemudian beriman, beramal saleh akan masuk ke dalam surga, tempat yang kekal abadi, tidak akan keluar dari surga dan tidak mati, tidak sedih, tidak takut, tidak sakit. Ya, kemudian kita iri kepada orang lain, tidak, kita semua ridho kepada Allah. Allah ridho kepada orang yang masuk ke dalam surga. Kita minta apa saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam surga. Ya, beda dengan dunia. Ya, kita sakit, kemudian kita capek, ya, kita sedih, kita takut, khawatir, ya, memikirkan yang lain kalau dan lain sebagainya. Itu di dunia. Kalau di surga tidak ada. Kemudian yang ketujuh, kemudian sesungguhnya rezeki yang Allah berikan di dalam surga, terus rezeki yang Allah berikan di surga kelak itu terus menerus, seakan-akan pagi dan siang, sore, pagi dan sore, seakan-akan pagi sore. Kita mendapatkan kenikmatan baru saja, nanti datang lagi kenikmatan. Dia memetik buah dengan tangannya, dekat dengan kita, dipetik. Ya, kemudian besok lagi ada buahnya lagi, dipetik lagi. Ya, sesuai dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, faedah yang kedelapan, sesungguhnya di surga tidak didengarkan kecuali perkataan yang baik. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang malaikat menyambut dengan ucapan salamun alaikum, tibtum, selamatkan untuk kalian wahai penduduk surga, tibtum, kalian baik, fadkhuluha, masuklah ke dalam surga, khalidin, kekal di sini selama-lamanya. Malaikat menyambut ya dengan ucapan salamun alaikum. Ini dalam ayat yang lain, salamun alaikum bima sabartum, ya, dengan penuh kesabaran yang kalian alami di dunia. Kemudian setelah itu, ya, kedelapan tadi, sesungguhnya di dalam surga tidak diperdengarkan, tidak mendengar kata-kata yang buruk. Semuanya adalah perkataan yang baik, tidak ada sia-sia, tidak ada dosa. Kemudian yang kesembilan, sesungguhnya Allah Ta'ala mewariskan surga-surga itu kepada setiap orang yang bertakwa, yang menegakkan ketaatan kepada Allah. Jadi yang diwarisi surga oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san bihaqa, dan seterusnya. Sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman itu mafaza, keberuntungan, kebahagiaan. Hadaiqa wa a'naba, ada kebun-kebun, ada pohon-pohon anggur yang indah. Wa kawa'iba atraba, dan ada bidadari-bidadari yang seumur, ya, bidadarinya seumur, masih muda-muda, ya, belum pernah disentuh oleh manusia dan jin, belum pernah disentuh bidadari. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, sesungguhnya masuk ke dalam surga
Ini merupakan kenikmatan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dari konsekuensi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, allati wa'ada rahman wa ibadah, yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya. Jadi Allah itu berjanji, dan janjinya Allah pasti Allah tepati, tidak mungkin janjinya Allah melenceng, tidak mungkin. Ini masuk ke dalam surga dengan penuh kenikmatan itu konsekuensi dari rahmatnya Allah. Jadi tidak semata-mata amal perbuatan kita, tapi semata-mata rahmat dari Allah, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, lan tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga dengan amal kalian, bi amalikum, dengan amal kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda ya Rasulullah? Iya, saya juga tidak bisa masuk surga dengan amal saya, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah mengkaruniakan dengan rahmatnya kepadaku. Jadi tidak bisa ya amalnya baik, amalnya banyak langsung dijamin masuk surga, belum tentu. Semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah pun demikian. Ya, kita tidak boleh membanggakan amal-amal kita, bahkan menyombongkan amal kita, bahkan merendahkan orang lain dengan amal kita. Tidak. Ya, semuanya nanti kita masuk ke dalam surga tidak semata-mata dengan amal kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai di sini para jamaah sekalian, kajian kita sudah selesai materinya, ya, yaitu temanya bahaya orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Ya, sholatnya seharusnya 5 waktu hanya dikerjakan 1 waktu, atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Seminggu sekali juga tidak mengerjakan, setahun sekali juga tidak dikerjakan. Itu lebih lagi, seharusnya sehari 5 kali, nanti seminggu sekali Jumat, setahun 2 kali Idul Fitri. Itulah seharusnya dikerjakan semuanya, ditambah dengan yang sunnah. Ya, seperti itu para jemaah sekalian. Ya, ini kajiannya sudah selesai. Sampai di sini kita akhiri kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.